Ya, selamat malam semua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Semoga materi Rabu kemarin jelas ya Bapak Ibu ya, tentang Allah Tritunggal. Jadi lebih tepatnya itu bukan satu tapi sebenarnya kesatuan. Nah, ini yang untuk mempermudah kita ya, seperti laptop di depan kita masing-masing atau handphone atau tab itu. Jadi ada layarnya, ada kameranya, ada keyboardnya, lalu ada mouse gitu ya. Terus belum di dalamnya lagi. Nah, ini kalau kita bilang kameranya saja, apakah itu laptop? Ya bukan ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Itu loh. Jadi antara Bapa, Anak dengan Roh itu satu kesatuannya di sana. Ya, kita bisa pisahkan, bisa bedakan untuk karyanya, tapi sebenarnya saling terkait satu dengan yang lain. Nah, itu iman kita, saudara, yang diajarkan oleh Alkitab ya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, biarlah kita semakin memahami itu. Nah, materi malam hari ini Bapak Ibu masih lanjutan di Injil Yohanes. Saya izin screen-nya Bapak Ibu. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ya. Kemarin ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, sekarang 14, 15, 16 dan 17. 3 ayat ini terlebih dahulu Bapak Ibu. Yaitu temanya di situ saling mengasihi. Nah, di situ dikatakan, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. Di situ ada sahabat, lalu disebut juga hamba, ya, saudara. Oke, kita mundur ke belakang. Di Injil Yohanes itu disebutkan tentang siapa Kristus, ya, Bapak Ibu. Yohanes 13 ayat 13. Nah, ini yang seringkali pertanyaan di luaran sana, ya, mana buktinya Yesus itu Tuhan? Nah, selalu itu yang ditanyakan, ya saudara. Lalu pertanyaan yang kedua, dia itu juga Tuhan, dia itu juga manusia. Nah, itu bagi mereka sulit untuk bisa menerimanya. Sehingga kalau di diskusi-diskusi itu ya, kalau Bapak Ibu amati, ikuti, selalu topik itu saja yang terus dibahas. Nah, Yohanes 13 ayat 13 itu jelas, ya, dikatakan, katamu itu tepat, memang aku adalah Tuhan dan gurumu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, memang akulah Tuhan dan gurumu. Nah, itu pernyataan Tuhan ya, pengakuan Yesus secara langsung kepada murid-muridnya. Nah, nanti ditanya lagi, buktinya apa dia itu Tuhan? Kan tidak ada ayat yang mengatakan sembahlah aku, kan gitu saudara ya. Yesus tidak pernah berkata sembahlah aku. Nah, analoginya kan sederhananya begini. Ada seorang raja, ya, saudara, dia turun ke jalan, ya, saudara. Kemudian apakah raja itu berkata ketika ketemu banyak orang di jalan, sembahlah aku ini raja? Dia ngomong begitu enggak, raja itu Bapak Ibu? Atau presiden lah datang ke tempat kita, ke Batu, ke Malang, ke Surabaya, ya, apakah presiden kita berkata, aku ini presiden loh, gitu, ayo harus taat tunduk kepadaku atau memberi hormat kepadaku? Apa presiden kita ngomong begitu Bapak Ibu? Tidak kan? Ya, kenapa tidak? Karena semua orang sudah tahu bahwa dia itu presiden. Karena semua sudah tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi gak perlu diperintahkan untuk menyembahnya. Dan ternyata ketika orang banyak itu menyembah Yesus, Yesus pun juga tidak menolak. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, ketika orang banyak, muridnya atau siapapun ya yang menyembah Yesus, bahkan orang-orang yang mengalami mujizat ya, pertolongan dari Yesus, akhirnya mereka kan menyembah Yesus, saudara. Tapi apakah pernah Yesus berkata, engkau jangan sembah aku ya? Nggak ada toh Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Dia itu Tuhan, jadi nggak perlu minta-minta supaya disembah. Dan ternyata orang banyak sudah tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi ya sembahlah dia, kan gitu Bapak Ibu. Nah, Yesus jelas mengatakan, aku ini Tuhan dan gurumu. Nah, analogi yang dipakai guru dengan murid, Bapak Ibu, ini mau menunjukkan apa? Bahwa kekristenan itu adalah pemuritan.
Kekristenan itu adalah belajar. Jadi kita belajar firman Tuhan untuk mengerti, lalu kita melakukannya. Bapak Ibu, ya, kita belajar firman untuk mengerti dan melakukannya. Tidak ada ayat firman Tuhan mengatakan kita istilahnya membaca firman, nggak ngerti artinya, lalu dapat upah, dapat pahala. Enggak, Alkitab enggak ngomong gitu. Ya, Bapak Ibu ya, Alkitab tidak mengajarkan begitu. Yang diajarkan Alkitab adalah bacalah, kemudian mengertilah, kemudian lakukanlah firman itu. Nah, itu pemuritan. Makanya Yesus berkata, akulah gurumu dan kamu adalah murid-muridku, saudara. Lalu analogi yang kedua yang dipakai adalah tuan dan hamba. Ya, saudara, tuan dan hamba. Tadi dikatakan kamu tidak aku sebut sebagai hamba tapi sahabat. Nah, apa maksudnya, saudara? Yesus menyebut sahabat bukan hamba. Nah, ini diingatkan tentang status manusia itu sebelum jadi murid Kristus adalah manusia yang berdosa. Ya, jadi dulu adalah hamba dosa. Makanya Tuhan berkata, sekarang aku tidak menyebut kamu hamba. Ya, hamba dosa. Yang masih hidup di dalam manusia lama, yang masih terikat dengan dosa, yang masih suka melakukan dosa, yang suka digoda lalu jatuh dalam dosa. Itu dulu. Yesus mau mengingatkan para muridnya, ya, saudara. Makanya dia berkata, sekarang aku menyebut kamu sahabat, bukan hamba. Ya, Bapak Ibu, kita lihat ketika disebut sahabat, maka Tuhan Yesus tadi mengatakan apa? Kamu semua berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, Yohanes 15 ayat 14. Artinya apa? Taat. Ya, taat, saudara. Lalu yang kedua, diberitahu rahasia. Apa yang kudengar dari Bapakku, kuberitahukan kepadamu. Ya, namanya sahabat. Ya, kalau kita punya teman dekat atau katakanlah sahabat, ya, baik, teman baik. Nah, saya masih ingat Pak Adi Hartono itu dulu ngomongnya begitu. Itu si A teman baik saya, ini teman baik saya. Nah, saudara, itu artinya sahabat, ya. Kalau tidak semua orang diberitahu apa yang menjadi pergumulan, bahkan kesulitan, hanya sahabat saja yang diberitahu. Nah, firman Tuhan mengajarkan pada kita bahwa kita tadi disebut sahabat. Ya, bukan kita yang memberitahu kepada Yesus, tapi Yesus yang memberitahu rahasia apa yang diterima dari Bapa. Nah, ini kita melihat, ya, Bapa dan Yesus dua pribadi yang berbeda. Ya, ini Tritunggal juga dinyatakan di sini, Bapak Ibu. Rahasianya diberitahukan kepada kita. Apa rahasianya? Ya, tertulis tentunya ada di dalam firman-Nya. Nah, lalu ada sahabat, lalu ada istilah lagi teman, ya, saudara. Nah, saya ingat satu rasul Yesus, murid Yesus itu disebut teman. Ya, ini memang agak aneh. Tadi Yesus mengatakan, berkata pada para muridnya, kamu adalah sahabat. Tapi ternyata di antara sahabat itu ada satu disebut teman, saudara. Tidak semuanya sahabat. Ya, Matius 26 ayat 50 dikatakan tentang Yudas Iskariot itu. Tetapi Yesus berkata kepada Yudas Iskariot, "Hei teman," tidak disebut sahabat, ya. "Untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ingat, Yesus ketika di Taman Getsemani, Bapak Ibu berdoa, ya, dengan murid-muridnya. Kemudian datanglah satu pasukan tentara Roma yang dipimpin oleh Yudas Iskariot. Kemudian ada pengawal-pengawal bait Allah datang untuk menangkap Yesus. Nah, ketika pasukan itu datang, para murid memang melarikan diri, kata Alkitab. Tinggal Yesus sendirian. Ya, Bapak Ibu. Dan satu orang ditangkap oleh, kira-kira kalau kita hitung berapa banyak, ya? Satu pasukan tentara Roma itu, kata Yunaninya satu speira, itu sama dengan 600 orang. Satu pasukan 600 orang. Bayangkan, saudara, 600 orang mengepung Yesus di Taman Getsemani, ditambah pengawal bait Allah, terus ditambah Yudas. Ya, saya bisa perkirakan waktu itu Yesus ditangkap sekitar 650 sampai 700 orang, Bapak Ibu. Ini kira-kira kalau konteks sekarang, ya, satu orang ditangkap ratusan orang, ini kan benar-benar teroris, ya, mungkin gitu, ya, Bapak Ibu, ya. Satu orang dikepung ratusan orang, ini penjahat kelas kakap, ini kira-kira begitu. Nah, kita bisa bayangkan Yesus dianggap seperti itu, ya. Dan Yudas yang memimpin, kata firman Tuhan. Siapa yang nanti ditangkap?
yang aku cium itu loh, tangkaplah dia, saudara. Ya, oke, ada teman baik, ada teman jahat. Ya, teman jahat itu apa? Nah, kita lihat di situ benar-benar memanfaatkan, ya, menguntungkan. Ya, kalau tidak, apa yang terjadi, saudara? Ya, kita lihat Yudas Iskariot. Nah, ini mewakili murid Tuhan, mewakili orang Kristen ini sebenarnya. Ini teman yang jahat, ya. Jadi motivasinya memang politis. Kalau kita belajar sejarahnya, murid Yesus yang bernama Yudas ini kan orang selotis, ya, saudara-saudara. Itu kelompok orang yang memang terjunnya di politik, ya, saudara. Jadi Yudas ini berpikir, wah, ini sangat menguntungkan kalau dipilih oleh Yesus sang pemimpin itu, atau penguasa, atau bahkan raja. Nah, minimal kan bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan, ya, saudara, ya, kesempatan-kesempatan. Nah, ini yang ada di pikiran Yudas Iskariot kalau kita pelajari. Jadi motivasinya itu, saudara, urusan politik, ya. Lalu pengkhianat, disebut Alkitab pengkhianat, menjual Yesus dengan 30 keping perak. Ya, akhirnya apa? Setelah dia dapat uang, Yesus dijatuhi hukuman mati. Lalu Alkitab berkata dia menyesal. Yang ada di pikiran Yudas apa, saudara? Yesus tidak dijatuhi hukuman mati. Yesus hanya disiksa, dianiaya, bahkan masuk penjara. Setelah itu dilepaskan. Nah, itu yang ada di pikiran Yudas. Tapi Alkitab berkata akhirnya Yesus diputusi hukuman mati. Yudas menyesal, saudara. Nah, menyesalnya bukan karena 30 kepingnya kurang banyak, ya Bapak Ibu, ya. Tahu gitu tak jual 300 keping perak. Bukan, saudara. Menyesalnya itu adalah Yesus dijatuhi hukuman mati. Ya, tapi kita lihat menyesalnya tanpa perubahan, tanpa pertobatan. Ya, ini bedanya dengan Petrus. Kalau Petrus itu menyesal, dia bertobat. Tapi kalau Yudas Iskariot itu menyesal tanpa pertobatan. Akhirnya apa? Dia bunuh diri dengan gantung diri. Nah, ini teman yang jahat, ya, saudara. Nah, kita mau belajar apa di sini? Oke, ada satu buku yang mungkin akan kita pelajari, ya, di waktu-waktu yang akan datang, ya. Bukunya itu James Bryan Smith, The Good and Beautiful God. Ini, saudara, yang kita pelajari di sekolah minggu mulai sebelum tahun ini, ya. Sekolah minggu dewasa tempat kita sudah belajar buku ini, seri pemuritan Allah yang baik dan indah, yang mengalami Allah yang baik dan indah, yang masih di bab 5, saudara. Itu, ya, masih di bab 5. Kita pelajari. Nah, di situ disebutkan tentang legalisme atau agamawi. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kita ini orang Kristen, ya, saudara. Memang satu sisi Kristen disebut agama, ya, di negara kita. Tapi yang dimaksud itu apa, ya, Bapak Ibu? Legalisme atau agamawi, ya, saya ambil di halaman 100 itu didefinisikan sebagai sebuah usaha untuk mendapatkan kasih Allah melalui perbuatan kita, serta menghindari hukuman Allah melalui kesalehan kita. Ya, sekali lagi, usaha untuk mendapatkan kasih Allah, perkenan Allah, kebaikan Allah, berkat-berkat Allah melalui perbuatan kita. Ya, serta menghindari hukuman Allah melalui kesalehan kita. Coba saudara renungkan. Nah, ini agamawi, ini legalisme. Ya, contohnya Yudas itu, Bapak Ibu, ya. Ya, tapi kita lihat justru perbuatan yang seperti apa gitu, ya. Saya mau mengatakan ini soal motivasi sebenarnya. Ya, motivasinya ini apa? Nah, sebenarnya kekristenan bukan di sini tempatnya. Bapak Ibu, aku melakukan A, B, C supaya Tuhan mengasihi, supaya Tuhan memberkati, supaya Tuhan berkenan atas hidupmu. Kan bukan itu, Bapak Ibu, ya. Aku berdoa, beribadah dengan setia, melayani, memberi persembahan, ya, supaya apa? Mendapatkan perkenanan Tuhan. Kan bukan. Ya, saya nonton ibadah YouTube itu ada WL berkata begini, saudara-saudara. Mari siapa di antara saudara yang mendapatkan kebaikan Tuhan, silakan bangkit berdiri. Gitu, ya. Ini mikirnya ini seperti ini, Bapak Ibu, legalisme gitu, ya. Jadi kalau nggak bangkit berdiri, nggak dapat berkat Tuhan. Gitu loh. Saya kaget juga. Mari di antara saudara yang ingin mendapat perkenanan dan berkat kasih anugerah Tuhan, silakan bangkit berdiri.
ya otomatis bangkit berdiri semua kan. Nah ini sebenarnya secara nggak langsung agamawi gitu ya saudara. Loh kok begitu ya mikirnya? Ya ingat ya Bapak Ibu. Jadi bangkit berdirinya tadi kan perbuatan. Jadi kita melakukan apa saja supaya dapat mendapatkan kasih Tuhan, perkenanan Tuhan. Nah ini agamawi saudara. Lalu kita menghindari hukuman Allah melalui apa? Kesalehan. Nah supaya Tuhan tidak marah dengan kita, ya sudah aku beribadah kepada Tuhan. Nah jadi motivasinya beribadah itu supaya Tuhan jangan marah. Nah padahal lawannya legalisme apa saudara? Nanti kita lihat ya. Injil ya gitu ya saudara. Agama versus Injil. Nah kalau Injil itu apa? Jadi aku melakukan karena Tuhan sudah. Ya sederhananya begitu ya. Aku memberi persembahan. Kenapa memberi persembahan? Karena Yesus sudah memberi bukan hanya materi ya. Bahkan nggak ada tuh perjanjian baru Yesus memberi materi ya. Memberikan nyawanya. Memberikan hidupnya dengan mati di atas kayu salib. Jadi kalau manusia memberi kepada Tuhan atau pekerjaan Tuhan itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, dengan jumlah nominal yang sangat banyak sekalipun kira-kira sebanding enggak dengan nyawa Kristus, pengorbanan Kristus. Nah, kan enggak sebanding, Saudara. Nah, jadi mikirnya paradigmanya terbalik ya, Bapak Ibu. Terbalik. Karena Tuhan sudah melakukannya, makanya kita melakukannya. Karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik. Nah, saya harap kita bisa paham, nanti lebih jauh kita diskusikan bersama-sama. Nah, kalau agamawi itu apa? Nah, ini sederhananya. Saya taat, karena itu saya diterima Allah. Harapannya begitu. Ya, doanya begitu kan. Saya taat, ya, karena itu dengan harapan saya bisa diterima Tuhan, diperkenan Tuhan. Ya, kalau Injil sebaliknya. Saya sudah diterima oleh Tuhan. Kenapa diterima oleh Tuhan? Bukan usaha kita. Karena kasih karunia Tuhan. Karena inisiatif dari Tuhan. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang terlebih dahulu memilih kamu. Ya, bukan kamu yang mengasihi aku, tapi akulah yang terlebih dahulu mengasihi kamu. Bukan kamu yang melayani aku, tapi aku yang terlebih dahulu melayani kamu. Nah, itu kata Alkitab ya, Bapak Ibu, itu Injil. Ya, jadi kita ini sudah diterima oleh kasih karunia-Nya. Karena itu saya taat. Saya melakukan perbuatan baik dan lain sebagainya. Nah, ini bedanya, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kalau agamawi melakukan, ya ini saya kutip di bukunya Timothy Keller, Gospel in Life, halaman 16 sampai 17, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu bedanya antara agamawi dengan Injil. Kalau agamawi, motivasi melakukan didasarkan pada rasa takut dan rasa tidak aman. Jadi kenapa melakukan ini? Ya takut Tuhan marah. Nah ini seperti di konteks PL ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa umat Tuhan di zaman PL melakukan? Karena rasa takut sama Tuhan. Takut Tuhan marah. Takut Tuhan menghukum. Nah kalau perjanjian baru, saudara, karena mengasihi Tuhan. Jadi melakukan karena mengasihi Tuhan. Kan beda Bapak Ibu ya. Oke, kalau Injil motivasi didasarkan pada, nah ini yang seringkali Pak Sari tekankan, sukacita yang melimpah dari ucapan syukur. Nah, betul ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ikut komsel hari Rabu, ya karena ada sukacita di dalam pembelajaran firman itu. Saudara. Ya, aku dapat berkat firman. Gitu ya. Aku bersemangat digerakkan oleh Tuhan untuk ikut. Tapi kalau sebaliknya, kenapa kok ikut hari Rabu atau ibadah? Ya sungkan saya. Nah ini sudah agamawi, saudara-saudara ya. Nggak enak kalau nggak ikut. Nah ini sungkan ini namanya. Ini agamawi, saudara-saudara. Ya saya harap bukan yang itu ya. Lalu berikutnya, kalau agamawi apa? Saya menaati Allah supaya saya bisa mendapatkan sesuatu darinya. Nah ini orang kadang-kadang berpikirnya begitu ya. Taat, waduh, saleh gitu ya, saudara-saudara. Ya supaya aku dapat sesuatu dari dia. Ya apa berkat-berkatnya lah, apalah begitu. Tapi kalau Injil konsepnya beda. Saya menaati Allah untuk mendapatkannya. Mendapatkan sumber berkat itu, mendapatkan Tuhan itu sendiri. Nah, seringkali orang kan cari berkatnya lupa sumbernya. Saudara, ya, cari air lupa cari sumber airnya. Gitu ya.
Nah, Injil memberitahu pada kita itu mentaati Tuhan bukan untuk dapat berkatnya. Dia sudah berikan berkat itu. Tapi kita untuk mendapatkan Tuhan sendiri, sang sumber berkat. Kemudian untuk menikmatinya, dan yang terpenting apa? Hidup diubah semakin serupa dengan gambaran anaknya. Wah, ini luar biasa kalau kita renungkan, ini sangat dalam ya Bapak Ibu. Nah, lalu berikutnya, saudara, apa di situ? Saat situasi hidup tidak sesuai harapan, kalau agamawi, saya marah kepada Allah atau kepada diri sendiri, karena saya percaya bahwa setiap orang yang baik layak mendapatkan kehidupan yang baik dan nyaman. Ya betul ya saudara. Tapi di situ saat situasi tidak sesuai harapan, kita marah. Kenapa? Kan aku kan sudah baik-baik ini. Lalu kalau ada orang lain juga baik-baik, kenapa mengalami hal yang tidak sesuai harapannya? Marah, kecewa. Nah itu agama saudara. Tapi kalau Injil, saat situasi hidup tidak sesuai harapan, saya bergumul. Tetapi saya tahu bahwa semua hukuman saya sudah ditanggung oleh Yesus. Jadi sebenarnya apa yang kita alami sudah ditanggung oleh Yesus. Kita tidak mengalami seorang diri. Ya, tidak merasakan sakit, menderita seorang diri. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu merasakannya. Ya, kita belum mati saja. Tapi Yesus sudah pernah mati. Kan gitu Bapak Ibu. Nah itu yang dikatakan Alkitab ya. Makanya Ibrani mencatat apa? Orang Israel itu punya imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan umat Israel. Saudara, tidak bisa. Tapi imam besar perjanjian baru yaitu Yesus tahu apa yang dialami oleh umatnya. Merasakan. Itu Ibrani pasal 4 ya. Kalau baca, merasakan apa yang dialami oleh umatnya. Dan itu semua tergenapi ya secara sempurna dialami oleh Yesus kapan? Ketika dia mati di atas kayu salib, saudara. Dan sekalipun Allah mengizinkan saya melewati kesulitan itu, nah ini konsep berpikirnya, itu semua untuk melatih kita. Melatih kita, seperti kita diberi ujian ya, saudara-saudara. Tujuan ujian apa? Bukan untuk menghancurkan tentunya, tapi supaya kita naik kelas, next level ya, saudara-saudara. Nah, dia akan menyatakan kasihnya sebagai Bapa di tengah kesulitan yang saya hadapi. Oh, ini sukacita benar ini. Ini penghiburan luar biasa, pengharapan yang luar biasa, saudara-saudara. Dan yang terpenting kita tidak berharap kepada pribadi yang mati, tapi pribadi yang hidup, ya bangkit hidup selamanya, yaitu Kristus. Sampai Paulus berkata di 1 Korintus 15 itu, kalau kita berharap pada orang mati, apa bedanya dengan yang lain? Ya toh? Bahkan kita menjadi orang-orang yang sangat malang, ya sangat menderita. Saudara, apa bedanya? Tapi puji Tuhan, puji syukur, kita berharap percaya kepada pribadi yang hidup. Memang pernah mati, tapi pada hari yang ketiga dia hidup. Nah, itu satu sukacita, satu pengharapan, saudara. Lalu berikutnya, nah kalau agamawi apa? Saya dikritik, akhirnya marah, putus asa. Ya betul ya, saudara ya. Karena sangat penting bagi saya untuk menjadi orang baik. Ancaman terhadap citra diri saya itu harus dihancurkan bagaimanapun caranya. Nah ini manusia agamawi. Makanya Tuhan menegur keras orang Farisi ahli Taurat ya. Nah ini bentuk kesombongan. Ya bentuk kesombongan. Kita semua belajar di situ ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ya menjadi marah, putus asa ya saudara. Ketika ada orang yang ngomong ya berarti kita belum memahami dengan benar Bapak Ibu. Tapi kalau Injil apa? Kalau kita sudah memahaminya, saat kita dikritik, ya kita bergumul, tetapi bagi saya bukanlah sesuatu yang esensial untuk menjadi orang baik. Ya, pemandangan baik, penilaian baik itu kan dari kacamata orang, Bapak Ibu. Dan kacamata orang satu dengan yang lain pasti menilainya berbeda. Yang satu ngomong si A baik, lalu si C belum tentu mengatakan si A itu baik. Betul ya, saudara? Nah, jadi kita tidak memusingkan hal itu. Dan yang terpenting apa? Identitas saya tidak dibangun berdasarkan rekam jejak atau performa saya, tetapi berdasarkan kasih Allah untuk saya di dalam Kristus. Nah, ini harus kita pahami ya Bapak Ibu. Ya. Pastilah kalau kita hidup seperti Kristus, karena kasih Kristus yang besar menguasai kita, lalu kita melayani berdasarkan sukacita dan kasih Tuhan yang melimpah,
pasti orang akan menilai kita orang baik, saudara. Ya, nggak usah menunjukkan kita orang baik, pasti kita akan dinilai baik. Dan sebenarnya orang Kristen itu secara umum ya Bapak Ibu, itu dinilai baik sebenarnya. Orang langsung tahu, kamu ini siapa sih walaupun nggak ngomong, oh orang Kristen. Ya gitu ya Bapak Ibu. Saya harap itu masih ada label itu ya. Stigma itu masih ada Bapak Ibu. Nah jangan sampai sebaliknya. Iyalah orang Kristen lagi. Nah, ini kan celaka saudara. Nah itu tidak digerakkan Injil tapi masih agamawi. Lalu berikutnya, kalau agamawi apa? Kehidupan doa saya kebanyakan berisi permintaan dan saya giat melakukannya bila sedang ada kebutuhan. Tujuan utama saya di dalam berdoa adalah untuk mengandalkan situasi. Situasi apa? Tidak enak, kekurangan, keterjepitan supaya Tuhan lepaskan. Dan ternyata kalau kita dengar iklan-iklan itu juga bunyinya masih di sini Bapak Ibu. Ya, ikutilah seminar, ikutilah konferensi. Kalau saudara ingin mendapatkan pemulihan, kesehatan, ya gitu ya Bapak Ibu, kesembuhan, datanglah. Wah, ini kan masih di sini nih levelnya. Ya saudara, ya benar ya. Saya juga kaget, masih ada aja. Jadi acaranya dikemas healing worship lah, healing apalah, acaranya macam-macam kayak gitu. Tapi tujuannya ternyata kalau saudara ingin pemulihan, kesembuhan, mujizat, nah selalu begitu lagi saudara. Nah ini kan masih di sini ya, agamawi ya. Nah kalau Injil beda. Kehidupan saya, doa saya berisi banyak pujian dan penyembahan. Karena tujuan utama saya adalah relasi dengan Tuhan. Jadi sudah tidak dipentingkan nih hal-hal yang duniawi seperti ini Bapak Ibu. Ya, oke. Lalu berikutnya sedikit lagi, kalau agamawi apa? Cara saya memandang diri sendiri berayun di antara dua kutub. Jika dan ketika saya hidup sesuai dengan standar yang saya tetapkan, saya merasa percaya diri, ya sesuai harapan. Tetapi kemudian saya rentan menjadi bangga diri, nah sombong ya Bapak Ibu, dan tidak bersimpati kepada orang-orang yang gagal karena tidak seperti diri kita. Jika dan ketika saya tidak hidup menurut standar tersebut, saya merasa diri kecil dan tidak percaya diri, lalu menganggap saya merasa gagal. Nah ini agamawi ya Bapak Ibu ya. Makanya terus berusaha supaya jangan terlihat gagal. Bagaimana caranya? Ya. Nah kalau agamawi apa? Kalau Injil maksudnya. Cara saya memandang diri saya tidak didasarkan pada pencapaian moral saya. Dalam Kristus saya adalah, itu bahasa Latin ya, simul eustus et pacator. Terus menerus berdosa dan terhilang. Nah ini harus kita ingat Bapak Ibu. Ya, tetapi saya diterima di dalam Kristus. Saya sangat berdosa hingga Yesus harus rela mati untuk saya. Tetapi saya sangat dikasihi hingga Yesus rela mati untuk saya. Nah hal ini membuat saya merasa sangat kecil, tetapi pada saat yang sama saya memiliki kepercayaan diri. Kenapa? Karena Kristuslah yang membuat kita percaya diri. Bukan kebanggaan, kekuatan, dan prestasi kita. Nah itu Injil, saudara. Oke, identitas saya kalau agamawi dan rasa kelayakan diri saya didasarkan terutama pada seberapa keras saya bekerja, saya berusaha, atau seberapa baik moralitas saya. Jadi saya memandang rendah mereka yang menurut saya malas atau tidak bermoral. Ya, saudara. Tapi kalau Injil, identitas dan rasa kelayakan diri saya berpusat pada pribadi yang telah mati untuk saya. Saya diselamatkan sepenuhnya oleh anugerah, jadi saya tidak bisa memandang rendah mereka yang percaya atau mempraktekkan sesuatu yang berbeda dari saya. Saya ada sebagaimana sekarang semata-mata hanya oleh kasih karunia. Nah, pertanyaannya, refleksi malam hari ini Bapak Ibu, ya, bagaimana dengan kita? Kita menganggap karya kita, karya saya, atau karya Kristus sebenarnya. Oke, sedikit lagi setelah itu kita berdiskusi. Roma 1 ayat 8-15 Bapak Ibu. Ya, di situ berbicara tentang kekuatan Injil ya. Makanya ayat berikutnya mengatakan Injil itu adalah kekuatan Allah, kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya dan orang-orang yang belum percaya di situ ya, orang Yahudi atau non hamba atau orang merdeka ya Bapak Ibu. Coba ayat 8 mengatakan pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian jemaat yang ada di Roma, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia.
Berarti jemaat Roma sudah percaya Yesus ya, Bapak Ibu, percaya Tuhan Yesus Kristus. Dan imannya itu tersebar di seluruh dunia kekaisaran Roma yang sangat luas pada saat itu. Kemudian ayat 15. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Kamu juga. Kamu yang sudah percaya beriman kepada Yesus perlu juga diberitakan Injil. Nah, mungkin orang berkata ini aneh. Injil kan harusnya untuk orang yang belum percaya. Tapi ternyata yang sudah percaya pun, Bapak Ibu, perlu Injil. Yang sudah melayani Tuhan pun perlu Injil. Nah, ini yang dimaksud ini apa? Makanya Pak Bambang memberi PR kepada kita semua ya untuk tugasnya. Jadi menurut saudara, Injil itu apa? Dan yang kedua, di mana, kemudian dalam kondisi seperti apa Injil dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Nah, definisinya banyak di situ, saudara. Lalu jawaban saya adalah kalibrasi. Ya, Injil itu kita perlukan kepada orang yang sudah percaya, yang sudah melayani Tuhan, kepada semua orang Kristen untuk apa? Menata ulang, menguji, mengukur ulang hati kita. Tetap terus condong kepada Tuhan atau sudah mulai bergeser, saudara. Nah, ini yang terus-menerus kita perlu Injil, Bapak Ibu. Oke, sampai di sini.